Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo Mas Edo. Halo. Halo, bagaimana kabarnya? Baik. Ini saya dengan Dian. Saya Maria. Ya. Oke, untuk awal bisa perkenalkan dulu tentang Mas Edo. Saya Edo, saya ownernya Hungry Bird. Kita udah nge-hosting mungkin dari 2012. Ya. Di Bali ya Mas ya? Di Bali, betul. Mungkin Mas Edo bisa cerita bagaimana pengalaman Mas Edo selama ini di tengah situasi sekarang. Oke, jadi seperti kalian tahu gitu, di Bali itu kan posisi Hungry Bird itu mungkin lebih ke arah untuk turis gitu. Jadi jelas karena airport ditutup, terus semua turis mulai dipanggil ke negara masing-masing, sales kita dropnya ya banyak sekali ya. Jadi bisa dibilang kayak 80% drop gitu. Jadi mungkin posisi di Bali itu mungkin lebih buruk daripada daerah lain gitu. Meskipun efeknya mungkin baru terasa itu minggu ke-3 Maret ya sampai sekarang gitu. Terus karena kita tuh unit bisnisnya ada 2, ada cafe dan roastery. Roastery juga turunnya lumayan banyak ya, mungkin sekitar 70%. Ya, gitu. Jadi situasi di sini ya seperti begitu. Jadi dropnya sampai 70 ke atas ya Mas? Betul. Cafe dan roastery-nya. Kalau kafenya sendiri benar-benar tutup berarti? Enggak, kafenya itu jadi di sini justru lebih ketat ya masalah dine-in segala macam, apalagi di daerah saya. Jadi sebenarnya udah dari awal April itu kita udah nggak boleh dine-in. Jadi hanya gitu. take away saja? Ya, hanya take away. Jadi lebih cepat dibanding daerah lain gitu. Dan sekarang itu kita udah mulai boleh dine-in, tapi paling maksimum cuma 10 orang gitu. 10 orang per ruangan atau gimana tuh Mas? Ya, jadi kebetulan karena cafe kita juga nggak besar, jadi ya mungkin kita cuma bisa setup 3 table sampai 4 table, terus masing-masing table maksimum 3 orang. Oh, ada jumlah maksimumnya juga ya per table? Iya. Termasuk jarak juga diatur ya Mas? Jarak juga diatur, betul. 2 meter kah atau berapa? Ya lumayan jauh sih kalau kita di Hungry Bird ya. 2 meter lebih kali ya. 2 meter lebih ya? Ya. Langkah apa yang Mas Edo tempuh untuk menghadapi situasi tersebut akhirnya? Sebenarnya kita sih sebenarnya nggak ada langkah yang benar-benar spesial ya, karena mungkin pertama kali itu mungkin kita inform ke anak-anak bahwa kita bakal turunin gajinya sebesar 25%. Itu pertama. Jadi ya kita sama-sama nanggung gitu. Jadi karena kita staff ada 20 ya, jadi itu masih lumayan banyak. Jadi kita nggak ada PHK atau apapun, dan kita juga karena mereka kebanyakan itu Hungry Bird sendiri itu banyak banget pegawai dari macam-macam daerah gitu, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumba, NTB. Jadi kita semua tuh rata-rata bisa dibilang dari berbagai macam daerah gitu, dan kita tuh nggak kepengen mereka kekurangan uang juga gitu. Jadi kita cuma hanya potong 25%. Nah, Hungry Bird sendiri juga sebenarnya itu kan lumayan, kalau kafenya sendiri itu volumenya itu lumayan. Karena kita biasanya serve itu sehari bisa sampai 200 sampai 250 orang. Jadi kalau dropnya 75% pun juga kita masih dapat puluhan orang gitu per harinya. Dan mereka kebanyakan dari luar negeri, mereka tuh cukup understanding gitu. Jadi artinya mereka datang, makan, dan pergi gitu. Jadi kita masih ada volume lah sedikit-sedikit gitu. Nah, lucunya lagi sebelum pandemi ini Hungry Bird itu hari Minggu selalu tutup gitu. Jadi akhirnya karena untuk nutupin cost, kita decide untuk buka di hari Minggu gitu. Jadi kita juga kebetulan ada extra day 1 hari gitu dibandingin sebelum pandemi gitu. Jadi ya kita bisa berusaha kurangin efeknya lah. Dan kelihatannya sih karyawan semua masih dapat sesuai target kami lah. Kalau dari segi roasternya bagaimana tuh Mas Edo? Roastery itu jadi kita biasa mungkin roasting bisa 2,5 sampai 3 ton. Mungkin kita jadi turun jadi sekitar 700 kilo sebulan gitu. Cuman orderan Tokopedia dan segala macam itu naiknya lumayan. Jadi meningkat ya kalau yang kanal marketplace-nya ya? Iya, online marketplace itu ada peningkatan juga karena kita juga sempat buat nanggulangin ini, kita pikir kenapa kita nggak bikin drip bag. Taunya itu lumayan booming.
Ya kita so far udah bikin kayak semacam berapa box ya. Satu box di 10, mungkin kita udah bikin 400 box sejak 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi ya itu salah satu strategi kita gitu. Soalnya di sini kayaknya kita satu-satunya kafe yang nggak ada kopi susu. Jadi kita nggak pernah bikin kopi susu sama sekali dari dulu. Dan sekarang pun juga nggak bikin gitu. Jadi tidak ada kopi susu 1 liter ya, Mas Edo, seperti di Jakarta misalkan? Iya, kopi susu 1 gelas aja nggak ada gitu. Karena di sini memang orang bule kan nggak minum sama gula gitu. Jadi ya itu cuman kayak ice latte aja gitu. Apakah bikin makanan frozen juga? Makanan sebenarnya take away itu ya atau makanan yang khusus take away gitu sebenarnya enggak. Karena kita kan cuman serve breakfast gitu. Jadi kita bisnis awalnya itu sebenarnya cukup cepat gitu. Jadi cuman dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aja gitu. Kayak gitu. Jadi kita cuman kasih promo kayak free ongkos kirim karena kan kemana-mana jadinya lancar banget, di jalanan kosong banget. Jadi ya kita bisa antar-antar gitu. Ya kalau misal pandemi ini sampai mungkin akhir tahun, apakah sudah ada rencana jangka panjang sampai akhir tahun dari Hungry Bird? Kalau misalnya dari stok green bean sendiri kita juga masih banyak ya, karena kebetulan kita beruntung sekali semua importednya kita masuk sebelum pandemi semua gitu. Jadi kayak imported yang buat filter yang high quality segala macam itu stoknya masih aman banget gitu. Jadi kita masih ada mungkin 10 bag, 12 bag. Selama nggak lebih buruk daripada ini, kayaknya kita fine-fine aja gitu. Ya, semoga Gitu. nggak lebih panjang lagi ya pandemi ini atau lebih buruk lagi. Iya, cuman kalau misalnya kalian follow case-nya Bali itu sebenarnya dari semua kasus itu mungkin yang sembuh itu udah lebih dari 50% gitu, kayak gitu. Dan jadi di sini sih sebenarnya moodnya cukup positif gitu. Mungkin Juli atau Juli mungkin targetnya kita udah bisa buka normal. Karena tingkat kesembuhannya tinggi tadi ya, 50% itu ya. Iya, jadi karena ternyata kasusnya nggak banyak ya di Bali ya. Kita juga semua kasus itu bukan penularan lokal, jadinya semua itu kebanyakan itu dari pekerja migran gitu. Jadi orang Bali yang kerja di cruise ship segala macam itu, yang mereka pulang, nah mereka beberapa ada yang dites positif gitu. Cuman karena pekerja migran ini udah di karantina sebelumnya gitu, dan mereka mungkin relatif masih muda, jadi mereka juga tingkat kesembuhannya juga tinggi gitu. Kalau di Bali sendiri PSBB itu sejak kapan nih? Sorry apa? Pembatasan sosial. Ini baru diperpanjang sampai tanggal 30 Mei. Oh, diperpanjang sejak? Jadi kalau misalnya sampai 30 Mei itu berarti kita udah 2 bulan. Oh, Bulan ya? udah mau 2 bulan ya. Soalnya kan Iya. di daerah itu ada yang berbeda. Kemarin kita telepon di Jogja ada yang baru, Bandung juga baru gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya gini, karena di sini tuh ada sistem banjar, jadinya sebenarnya semua itu dikoordinasi tuh lebih bagus gitu. Jadi mereka Sistem adat juga ya, Mas Edo ya? Iya, jadi mereka tuh sangat-sangat keras di sini karena mereka ada punya security sendiri apa segala macam. Jadi kayak nggak pakai masker di jalan, kamu udah pasti put up lah apa gitu. Jadi sebenarnya warganya itu sebenarnya nggak terlalu bandel gitu. Ada petugas adatnya juga ya untuk ikut Betul. membantu ya. Betul. Jadi pecalang itu sangat-sangat keras di sini kalau masalah coronavirus gitu. Jadi pantai itu udah ditutup dari sejak 1 April udah ditutup pantai gitu. Jadi kegiatan keagamaan pun juga di sini sangat dibatasi gitu. Beberapa kawan mungkin sebagian besar gitu Mas Edo sudah memikirkan dampak ini atau situasi pandemik ini bakal panjang, paling buruk atau paling cepat bahkan sampai akhir tahun. Jadi mereka juga mengambil langkah benar-benar akhir tahun nih benar-benar harus gimana caranya produk semua bisa take away. Nah dari segi Hungry Bird Coffee sendiri apakah ada jangka panjang seperti itu? Kalau misalnya karena kita customer base-nya itu nggak seperti kebanyakan coffee shop lain gitu. Jadi kita tuh seperti warung kopi lokal gitu. Jadi ya
ada beberapa expat yang memang udah pensiun atau sudah tinggal di Bali lama segala macam, ya mereka datang tiap pagi ngopi gitu. Jadi mereka itu kayak semacam rutinitas biasa gitu. Jadi ya, dan kemana-mana pun juga jarak lumayan dekat gitu. Jadi mereka biasanya sih datang makan pergi gitu. Mereka bukan tipe nongkrong gitu. Jadi take away atau apa segala macam itu sebenarnya kita nggak terlalu pikirin sih. Nggak cocok gitu. soalnya dengan profil konsumennya ya, kurang cocok. Iya, betul. Kita sih yang kita cuma agak concern itu karena kita juga kan banyak proyek sama petani ya. Akhirnya bagaimana tuh kerjasama dengan petani? Karena kan dari sisi permintaan roster juga banyak yang turun ya, selain hal yang bersendiri. Betul. Cuman kan kita juga meskipun begitu, kalau misalnya biasanya gitu tiap tahun itu di Bali itu justru sampai sebelum panen itu green beans itu relatif udah habis gitu. Kita emang udah belinya tuh per satu musim gitu. Jadi mungkin mereka bisa sediain kita mungkin sekitar 8 ton gitu. Nah, mungkin untuk tahun depan kita turunin, mungkin sisanya mungkin diekspor gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Itu yang kita udah mulai ekspor lah gitu. Karena kemarin kita coba ngirim ke Banda, ternyata prosesnya ya lumayan mudah gitu. Jadi ntar langkah kedepannya juga ekspor ya berarti ya? Iya. Ya, jadi semoga demand-nya di luar negeri tidak terlalu drop lah gitu. Dari harga, dari permintaan di luar negeri, apakah juga turun harganya? Sampai saat ini sih kan belum ya, karena kan kita semua lagi nunggu season baru, jadi kita belum tahu pricingnya segala macam itu untuk musim depan itu seperti apa gitu. Panennya tapi setahu saya tuh panennya itu bulan depan ya, dan harga cherry belum ketahuan ya apakah turun atau tidak gitu di Bali. Jujur di Bali itu justru lumayan stabil ya dari tahun ke tahun gitu. Jadi karena kita kecenderungannya itu kekurangan gitu. Saya ingat 2 tahun yang lalu bulan April itu kita udah habis gitu untuk kualitas specialty coffee gitu. Jadi sekarang mungkin agak ke extend, kita sampai akhir Mei baru habis. Kemudian kita lihat lagi panennya gimana gitu. Jadi saya rasa orang juga masih belum banting harga atau gimana gitu, karena mereka menganggapnya masih kadang-kadang masih kurang gitu. Baik Mas Edo, jadi situasi itu seperti itu. Terima kasih atas informasinya dan berbagi cerita kepada kami. Mungkin dari Mas Edo ada yang mau ditambahkan buat para pendengar kami? Apa ya yang paling penting ya? Mungkin dukung coffee shop lokal gitu, karena kita juga ngerasain bahwa orderan dari luar pulau itu justru ngedrop. Kita juga ada 2 kafe di Bandung itu malah kita tutup total. Di Bandung malah tutup total ya? Ya, kita tutup total karena bagian kita buka kita tetap gaji karyawannya, tapi ya dengan proporsi yang berkurang gitu. Cuman kayaknya di Bandung itu kan jumlah coffee shop dengan demand juga jomplang ya? Ya agak jomplang gitu, karena coffee shop tuh banyak sekali gitu, kayak gitu. Jadi kita udah kelihatan, mungkin karena karena kita sendiri roaster, kita juga tahu statistik gitu. Statistik dari daerah-daerah sini orderannya segala macam kan bisa turun apa segala macam. Jadi kita semacam tahu juga daerah-daerah lain itu seperti apa gitu. Dan ya jadi mungkin langkah paling bagus ya sementara ini tutup dulu gitu sampai mungkin Juni baru buka gitu. Jadi pesan gitu dari Mas Edo, dukung kopi lokal ya Mas Edo, supaya di tengah bisa kita keluar dari situasi pandemik ini dengan lebih baik gitu ya. Iya, karena ya rantainya kan kopi itu panjang gitu. Jadi kalau kopi shop harus jualan, otomatis roastery juga orderan berkurang, otomatis orderan ke petani juga berkurang gitu. Iya, gitu. Kita literally concernnya itu ya mungkin di petani ini kondisinya gimana gitu. Kadang-kadang mereka juga kan suka panic selling atau apa, tapi kita harap sih di Bali sih enggak gitu. Karena moodnya emang positif di Bali ternyata ya. Ya masih positif, masih gitu. Ya mungkin daerah lain juga mungkin harusnya stay positif gitu. Dan ya stay safe aja sih. Baik Mas Edo, terima kasih. Oke. Semoga kita bisa melewati bersama dan tetap sehat. Ya, terima kasih Mas Edo. Terima kasih semua. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.